Pada 6 Mei 1937, sebuah kapal udara komersial mewah milik Jerman, LZ-129 Hindenburg, akan mendarat di New Jersey, Amerika, setelah menyeberangi Laut Atlantik selama 2,5 hari. Ada banyak kerumunan penonton, wartawan yang ada di bawah yang mereka tidak sabar untuk mendokumentasikan pendaratan ini, yang terbilang sebagai sebuah teknologi yang sangat canggih di masa itu. Ditambah lagi, ukuran dari kapal udara ini sangat-sangat besar. Pendaratannya awalnya terlihat baik-baik saja, namun tiba-tiba kebakaran dahsyat melahap seluruh kapal udara ini dalam waktu kurang dari 40 detik saja. Dari 97 orang penumpang, 35 diantaranya meninggal dunia, ditambah 1 orang kru darat yang meninggal dunia. Ini adalah Hindenburg Disaster. LZ-129 Hindenburg adalah sebuah kapal udara kaku atau jenis rigid airship yang dibangun oleh perusahaan Luftschiffe Zeppelin di Jerman. Dinamai sesuai nama Paul von Hindenburg, mantan presiden Jerman, yang digunakan untuk layanan penumpang melintasi samudera antara Jerman dan Amerika Serikat. Hindenburg mulai beroperasi pada Maret 1936. Hindenburg ini memiliki ukuran yang sangat-sangat besar, panjangnya sampai 240 meter dengan diameter maksimum 41,2 meter, dan dapat menampung gas hingga 200.000 meter kubik. Ukuran ini mampu menampung sekitar 40-61 kru dan 50-70 penumpang, dan hal ini menjadikannya sebagai kapal udara terbesar yang pernah dibuat. Yang perlu dipahami, airship ini agak berbeda dengan pesawat yang sering kita lihat sekarang ya. Jika pesawat sekarang kebanyakan memanfaatkan daya angkat aerodinamis yang ini dihasilkan oleh udara ketika bergerak melalui sayap, airship ini berbeda. Airship atau yang di sini diartikannya secara literal adalah kapal udara, tapi agak aneh ya. Di sini kita sebutnya sebagai pesawat udara aja deh. Pesawat udara ini terbang dengan memanfaatkan gaya apung untuk mengapung di udara. Mirip seperti balon udara, tapi ini ukurannya sangat-sangat besar. Prinsipnya yaitu berdasarkan gaya Archimedes, di mana ketika ada suatu benda yang terendam dalam fluida, maka fluida tersebut akan mendorong balik benda tersebut sesuai dengan berat fluida yang dipindahkan. Lebih simpelnya, ini bisa dilihat dari nilai massa jenis. Jadi ketika ada suatu zat dengan nilai massa jenis yang lebih rendah daripada fluida di sekitarnya, maka benda ini akan mendapatkan gaya dorong ke atas. Pada Hindenburg, dia memiliki banyak sekali sel kantong udara yang berfungsi untuk menampung gas yang massa jenisnya lebih ringan daripada udara di sekitar. Di sini dia pakainya adalah gas hidrogen untuk menciptakan gaya apungnya. Alternatif lain dari gas hidrogen ini adalah gas helium, tapi gas helium suplainya sangat-sangat terbatas. Negara yang punya suplai helium yang sangat banyak salah satunya adalah Amerika, tapi dia membatasi penjualan helium ini keluar. Makanya kemudian Hindenburg pakainya adalah gas hidrogen. Kemudian gaya apung yang muncul ini diperbesar dengan cara memperbesar ukuran dari kantong udara tersebut. Makanya agar bisa mengangkat total ratusan orang, ukuran kantong udaranya harus jauh lebih besar. Formulanya adalah F sama dengan Rho kali V kali G, di mana kalau kita pengen gaya angkatnya lebih besar, maka volume dari kantong udaranya harus semakin besar. Ini adalah bagian-bagian dari LZ-129 Hindenburg. Di dalamnya ada sel kantong udara yang diisi hidrogen, kemudian di dalamnya ada banyak sekali ruang untuk penumpang, di mana berbeda dengan pesawat komersial yang ada sekarang yang duduknya berjejer dan dempet-dempetan ya. Hindenburg ini tempat untuk penumpangnya sangat-sangat luas, ada kasurnya untuk masing-masing, bahkan ada musik pianonya juga. Karena memang pesawat ini didesain sebagai pesawat yang sangat mewah. Penyeberangan Hindenburg selama 2,5 hari melintasi Samudra Atlantik ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Karena di waktu itu, kapal laut lintas samudra yang paling cepat sekalipun ini baru bisa melakukan perjalanannya dalam 5 hari. Dan kapal-kapal yang lebih lambat bahkan membutuhkan waktu sampai lebih dari 10 hari. Adapun pesawat terbang model yang lebih banyak kita kenal sekarang pun waktu itu belum ada yang bisa terbang sejauh itu.
Hindenburg memulai penerbangan terakhirnya pada tanggal 3 Mei 1937, membawa 36 penumpang dan 61 petugas, anggota kru, dan siswa magang. Ini adalah penerbangan ke-63-nya dan penerbangan ini merupakan bagian dari layanan reguler dari Hindenburg untuk mengangkut penumpang dan kargo melintasi Samudra Atlantik yang pada saat itu menjadi rute utama antara Eropa dan Amerika Utara. Pesawat udara ini berangkat dari lapangan udara Frankfurt pada pukul 7.16 malam. Dia terbang dari Jerman, kemudian lewat Belanda, lewat Inggris, lalu lewat samudra. Hindenburg harusnya dijadwalkan untuk tiba di Lakehurst, New Jersey pada siang hari tanggal 6 Mei. Namun karena cuacanya pada waktu itu buruk, dialihkan jadi sore hari. Pesawat udara Hindenburg mulai mendekati lapangan pendaratan pada pukul 6 sore. Sampai di tempat pendaratan, pesawatnya udah disambut ratusan orang yang udah antusias untuk melihat dan mendokumentasikan momen itu. Memang Hindenburg udah berkali-kali terbang ya, tapi lihat objek sebesar itu terbang, terus turun, tetap saja itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Pada saat kejadian, proses pendaratannya ini udah hampir selesai sebenarnya. Pesawatnya udah nurunin tali pendaratan dan kemudian udah dipegang oleh petugas yang ada di darat. Tapi pada sekitar pukul 7.25 malam, pesawat udara Hindenburg ini tiba-tiba terbakar. Apinya mulai muncul dari area dekat ekor dan kemudian dalam waktu kurang dari 1 menit, pesawat udara ini udah habis terbakar semuanya. Kejadian ini mengakibatkan total 13 penumpang, 22 kru pesawat, dan 1 orang kru darat, totalnya 36 orang meninggal dunia. Mayoritas korban terbakar hingga meninggal, sementara yang lainnya ada yang meninggal karena melompat dari pesawat dari ketinggian yang cukup tinggi ketika pesawatnya ini terbakar. Pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Sebenarnya ada banyak sekali argumen hipotesis terkait dengan tragedi Hindenburg ini, mulai dari misalnya argumen ada sabotase dari Amerika, ada listrik statis, sambaran petir, kerusakan mesin, dan masih banyak lagi lainnya. Namun di antara sekian banyak argumen tersebut, yang paling banyak diterima adalah argumen terkait dengan listrik statis. Akan tetapi, masih banyak juga kontroversi mengenai sumber pemantiknya. Apakah dari lapisan kain pesawat udaranya, atau hidrogennya yang digunakan untuk daya apung, atau dari mana dia? Penyebab awalnya tidak diketahui karena sudah terbakar pesawatnya. Hanya saja, kalau kita lihat dari sisi mekanismenya, kita bisa memahaminya. Hidrogen adalah gas yang sangat-sangat mudah terbakar, jadi ketika ada api dikit aja, maka gas ini kemudian akan terbakar dengan sangat mudah. Dan dalam sistem seperti pesawat udara ini, satu titik api ini udah bisa langsung menyebar ke semua bagiannya, karena memang hampir semua bagian dari pesawat udara ini adalah berupa kantong udara. Nah, sebenarnya kebakaran ini bisa dicegah jika saja gas yang digunakan dalam pesawat ini adalah gas helium, bukan gas hidrogen. Gas helium adalah gas yang juga sama ringannya seperti hidrogen, lebih ringan dari udara sekitar, jadi bisa dipakai untuk terbang. Dan ditambah lagi, gas helium ini adalah gas yang sangat-sangat stabil. Kalau dilihat di tabel periodik unsur, dia masuk ke dalam urutan gas mulia yang sangat stabil, tidak mudah bereaksi. Sehingga gas helium ini sangat sulit untuk terbakar. Sayangnya, gas helium ini nggak bisa diproduksi secara sintetis. Kita nggak bisa melakukan reaksi kimia campur ini campur itu kemudian menghasilkan gas helium. Itu nggak bisa. Balik lagi karena gas helium ini sangat stabil, dia sangat sulit membentuk ikatan senyawa dengan unsur-unsur yang lainnya. Jadi caranya sendiri untuk dapat helium adalah dengan cara mengekstrak dari gas alam. Di situ ada kandungan gas heliumnya. Sementara itu, Jerman nggak punya pasokan gas alam yang ada kandungan heliumnya ini. Yang punya banyak pasokannya adalah Amerika, tapi Amerika membatasi penjualannya ke negara-negara yang lain. Akhirnya, sebagai alternatifnya, Hindenburg menggunakan gas hidrogen karena dia sangat-sangat mudah diproduksi, akan tetapi kelemahannya adalah dia sangat mudah terbakar. Maka sebagai penggantinya, sistem airship Hindenburg ini harus dibuat seaman mungkin untuk menjaga agar tidak ada titik api sekecil apapun itu yang nanti mengenai gas hidrogennya. Karena kalau misalkan ada titik api yang kecil saja yang kena hidrogennya,
Maka yang terjadi adalah seperti pada kecelakaan Hindenburg ini. Semuanya langsung terbakar dan habis dalam waktu kurang dari 1 menit. Adapun penyebab dari kecelakaan ini, penjelasan yang paling banyak muncul adalah karena kombinasi dari adanya lompatan muatan listrik statis ditambah dengan adanya kebocoran gas. Argumen ini muncul karena pesawatnya ini sendiri habis melewati badai, lewatin petir, termasuk kondisi cuaca ketika pas waktu sebelum pendaratan ini sedang buruk. Mungkin itulah yang diprediksi menyebabkan terkumpulnya muatan listrik statis pada pesawat ini. Kemudian ini ditambah dengan adanya sedikit kebocoran gas yang argumen ini didukung karena pada saat hendak melakukan pendaratan, bagian ekor pesawatnya ini agak turun. Nah, kombinasi dari gas yang bocor dan lompatan muatan listrik statis inilah yang kemudian memicu kebakaran ini. Sebenarnya sebelum bencana airship Hindenburg, ada beberapa kecelakaan pesawat udara yang lain yang sudah terjadi, baik itu dari Amerika, dari Inggris, dan lain sebagainya. Hanya saja, kecelakaan-kecelakaan pesawat udara itu tidak terekam kamera, yang beda dengan Hindenburg yang ini memang jelas-jelas sedang diliput, sedang direkam. Nah, kemudian setelah kecelakaan Hindenburg ini, orang-orang mulai menanyakan apakah pesawat udara ini beneran aman ataukah tidak. Apalagi kan memang kasus ini terekam kamera ya. Jadi kejadian ini menanamkan semacam ketakutan di kalangan publik terkait dengan keselamatan kalau naik pesawat udara ini. Terutama karena penggunaan gas hidrogen yang sangat mudah terbakar. Setelah bencana Hindenburg pada tahun 1937 dan diikuti dengan perkembangan pesawat udara bersayap, maka penggunaan airship untuk transportasi penumpang ini secara praktis udah berakhir. Tapi ini bukan berarti pesawat udara airship ini udah nggak pernah diproduksi ataupun digunakan lagi. Karena sampai saat ini airship juga masih tetap digunakan dengan teknologi yang tentunya jauh lebih aman dan penggunaannya sendiri udah berbeda. Udah bukan lagi dipakai untuk penerbangan komersial jarak jauh, tapi misalnya dipakai untuk iklan, dipakai untuk penerbangan mewah dan lain sebagainya. Ditambah lagi, sebenarnya airship ini punya potensi yang sangat besar dalam hal kombinasi antara biaya penerbangan, waktu, dan juga emisi karbon yang jauh lebih rendah daripada pesawat komersial yang ada sekarang. Itulah dia kisah dari airship dan Hindenburg disaster. Kalau kalian ada request topik lain yang perlu dibahas, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.